Kiranya Tuhan memberkati. Ya, saya jemput Bapak Ibu jemaat sekalian bangkit berdiri untuk kita membaca bersama-sama dari firman Tuhan. Ya, kita buka dalam kitab Kejadian pasal 6. Kita baca ayat 1 sampai ayat 14. Ya, perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah melihat bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu uhli. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pagar dari luar dan dari dalam. Ya, dipersilakan Bapak Ibu jemaat sekalian duduk kembali. Ya, itulah jauh pembacaan buat kita. Firman ini terulang kembali. Ada konfirmasi, ada pesan, dan saya tidak tahu mengapa sampai bagian ini dapat muncul kembali. Ketika pulang dari ibadah dan sepanjang beberapa hari itu bagian firman ini terulang kembali. Nah, kalau saya di atas motor, firman Tuhan itu datang. Firman Tuhan itu selalu datang bagi saya tentang bagian ini. Ya. Apa yang membuat Nuh sehingga Nuh disebut namanya dalam Alkitab sebagai seorang yang benar dan tak bercela di hadapan Allah. Itulah hal pertama yang muncul. Apa yang membuat Nuh sehingga Nuh disebut dalam Alkitab, namanya dalam Alkitab sebagai seorang benar dan tak bercela di hadapan Tuhan. Bagian ini muncul. Dan saya coba catat sebenarnya ini apa maksud Tuhan. Tetap saya coba catat bagian ini, ya. Apa sih kelebihan Nuh? Apa sih yang ada dalam diri Nuh sehingga dia namanya disebut dalam Alkitab dalam ayat 9 bahwa dikatakan dia adalah orang benar di antara orang-orang zaman pada waktu itu, dan dia adalah orang yang tidak bercela pada zaman itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sedangkan Nuh juga adalah manusia sama seperti kita. Dia juga ada punya kelemahan. Tetapi mengapa Tuhan ingin menyampaikan sebuah berita penting tentang hukuman yang besar akan terjadi, yaitu Tuhan akan memusnahkan dunia dengan air bah. Apa sih kelebihan Nuh? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan tema hidup mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku, hidup mengenal Allah dengan benar. Nuh adalah manusia biasa sama dengan kita. Mengapa Tuhan mau sampaikan hal penting, hal besar, hal peristiwa yang terjadi pada waktu itu kepada Nuh? Sedangkan Nuh itu adalah manusia, punya perasaan, punya pikiran, ya, dan lain sebagainya ada dalam diri Nuh. Tetapi mengapa sampai Nuh itu disebut dalam Alkitab sebagai seorang yang benar dan tak bercela di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya tema sederhana ini menuntun kita untuk mengikuti khotbah pada pagi menjelang siang hari. Hidup mengenal Allah dengan benar. Ya. Nuh itu hidup mengenal Allah dengan benar. Kondisi pada saat itu kondisi semeraut, keadaan yang rusak dan sangat rusak pada zaman itu. Tetapi hanya Tuhan memilih seorang yang namanya Nuh. Dan saya tadi katakan bahwa Nuh sama dengan kita, dia manusia. Ya. Tetapi mengapa sampai Tuhan memberitahukan hal sebesar ini, peristiwa yang akan terjadi, Tuhan akan memusnahkan dunia dengan air bah. Kenapa Tuhan tidak sampaikan kepada orang lain? Hanya
Tuhan sampaikan kepada Nuh. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa ada satu hal akan terjadi di bumi. Dan pada waktu itu Nuh respon. Ya, nanti kita masuk pada bagian ini. Nuh tidak bertanya-tanya, Nuh tidak menolak, tetapi Nuh terima atau respon dengan baik untuk menjalankan perintah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, Nuh mendengar Tuhan berbicara kepadanya tentang akan adanya hukuman yang akan terjadi. Nuh dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Ya, kalau Tuhan tidak memberitahukan kepada dia, maka dia tidak akan membangun bahtera. Tetapi dalam bagian ini, Nuh dia mendengar Tuhan berbicara langsung, tidak melalui perantaran bapaknya, tetapi Tuhan berbicara langsung kepada Nuh bahwa akan terjadi bencana besar akan terjadi di dunia ini. Maka kau harus membuat bahtera, kau harus membangun bahtera supaya kau dan istri dan anak-anakmu diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, Nuh dia respon, dia mendengar, dia respon, dia tidak menolak. Hari-hari ini kita dengar firman Allah, sering kita menolak. Amin. Banyak orang Kristen akhir zaman ini mendengar firman Allah selalu menolak. Hamba Tuhan khotbah sampai tetapi tidak mau dengar firman Tuhan. Amin. Ini terjadi. Alkitab katakan bahwa sama Nuh itu akan terjadi di akhir zaman. Ya. Hamba Tuhan khotbah sering orang tidak mau dengar. Kapan dunia kiamat? Ya. Kita sudah dengar bahwa pendeta-pendeta zaman dulu sampaikan bahwa Yesus akan datang. Sampai hari ini kami sudah mau tua, tapi Yesus belum datang-datang lagi. Itu bukan urusan kita. Urusan kita siapkan diri. Siapkan bahteramu. Siapkan hidupmu dalam firman Tuhan. Ya. Hari ini kita dengar firman Allah supaya kita mempersiapkan diri kita masuk dalam firman Tuhan. Sebab hanya dua hal penting yang akan bawa kita ke surga. Firman Tuhan dengan Roh Kudus. Tadi kita menyanyi lagu penyembahan untuk kita dengar firman Allah. Ya. Tanganmu yang kuat terbangkanku ke angkasa. Tangan apa? Firman Tuhan. Merupakan kuasa Allah yang membawa kita dari dunia ini untuk ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, Nuh mendengar Tuhan berbicara dan dia tidak menunda-nunda panggilan Tuhan atau suara Tuhan. Ya, dia selalu melaksanakan perintah Tuhan pada waktu itu. Ya, dia membangun bahtera yang besar. Kapal di sini masih kecil, ya. Tetapi kapal itu kapal yang luar biasa. Tuhan turut bekerja menyatakan kuasanya sehingga kapal itu bisa terjadi. Saya percaya bahwa kalau bukan hanya Nuh dengan anak-anaknya, kapal itu tidak akan terjadi. Tetapi tangan Tuhan nyata di tengah-tengah supaya dunia tahu dan sampai hari ini kita bisa dengar bahwa hanya Nuh yang buat kapal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus. Kapal itu bukan dibangun dengan galangan kapal seperti yang ada di Pulau Dokari, tetapi itu di Gunung Ararat. Tetapi Nuh berani untuk bangun kapal itu di tengah lautan. Pada waktu itu mungkin orang menghina dia. Pada waktu itu mungkin orang mencaci maki dan lain sebagainya. Kau ini gila kah? Kenapa kau bangun kapal di hutan? Siapa yang mau tarik kah? Itu pikiran manusia. Tetapi cara Allah itu tidak dipahami dengan logika kita. Pikiran Kristus, pikiran Allah kita tidak dapat mengerti dengan pemahaman kita. Pikiran Allah jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Itulah yang dia kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Ya. Jadi kalau kita dengar Tuhan berbicara
jemaat yang sering menolak firman. Sebenarnya tidak boleh. Ada banyak orang percaya sering tidak mau respon dengan firman Tuhan. Sebenarnya firman itu datang untuk mengubah kita, membentuk kita. Firman bagaikan penyucian untuk menyucikan kita supaya kita layak dan berkenan kepada Allah. Sebab kita mau pulang ke surga, kita tidak ada kenajisan, tidak ada dosa dalam hidup kita. Sebab Allah itu suci. Karena ketika kita pulang ke surga, kita akan hidup dengan Dia. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, Nuh mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Hal yang berikut dari bagian pertama ini, karena hidup manusia pada zaman itu telah rusak di hadapan Allah. Karena manusia pada zaman itu hidupnya rusak di hadapan Allah. Sehingga Tuhan berbicara kepada Nuh supaya Nuh itu harus persiapkan diri karena Tuhan akan memutuskan untuk menghukum dunia dengan air bah. Tapi Ibu Saudaraku yang dikasih, ayat yang ke-7 dikatakan, ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, ayat 7 ini dikatakan berfirman, artinya Tuhan yang memberitahukan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh bahwa manusia telah rusak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau apa yang Tuhan sampaikan itu pasti benar, tidak bisa salah. Ya, kalau manusia omong sesuatu mungkin salah, tapi juga ada yang benar. Tetapi kalau Allah yang berfirman pasti benar saja. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa kejahatan begitu banyak, sehingga kau harus mempersiapkan diri membangun sebuah bahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejahatan waktu itu kejahatan yang luar biasa. Dan saya selidiki bahwa dosa pada waktu itu berkadar tinggi. Itu yang disebut dalam Alkitab, kitab Kejadian ini, pasal 6 ini, yaitu dosa perzinahan. Ya, ketika saya baca dan saya renungkan bahwa ini dosa perzinahan, artinya orang kawin dan mengawinkan. Ya, ini dosa perzinahan. Dan ini tidak ditulis secara terperinci. Tetapi ketika saya selidiki bahwa ini dosa perzinahan yang sementara ini terjadi di akhir zaman, orang kawin dan kawin dan kawin dan kawin dan kawin. Ya, ini terjadi di depan mata kita lihat. Tapi perasaan manusia hari ini tidak ada perasaan malu. Ini terjadi pada zaman Nuh. Zaman Nuh itu terjadi. Ya. Orang kawin dan kawin dan kawin. Ya. Itulah karena Allah sangat menyesal. Firman Allah katakan Allah sangat menyesal menciptakan manusia. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini mungkin kita senyum, ada yang mungkin tertawa, tapi ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Orang lihat mungkin senyum tidak apa-apa, tapi ini sangat berbahaya. Bagi gereja Tuhan, orang percaya sangat harus menghindari namanya kawin. Ini tidak boleh. Berpesta pora dan lain sebagainya. Ya, makan minum. Ya, sering itu Bapak Srima bilang bulan Desember itu gunung ini ada tenda biru. Ya, dan ini menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, ini tidak boleh terjadi. Ya. Itu terjadi pada zaman itu, sehingga Allah menyesal menciptakan manusia itu, sehingga Allah memutuskan untuk mengakhiri manusia. Dalam ayat yang ke-7 Tuhan berfirman, Dia akan mengakhiri, artinya Dia akan musnahkan manusia, termasuk hewan, baik burung-burung, binatang melata, ikan-ikan di laut, semua
dibinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu pada zaman Nuh. Tetapi firman Tuhan dalam Injil Matius bahwa hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua, bumi ini akan digulung bagaikan kertas. Saudara lihat, bisa anak-anak bisa duduk main-main kertas, guling-guling. Ya, Alkitab katakan guling. Nah, artinya bumi ini tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Dan bagaimana akhirnya semua orang yang tidak percaya akan dibuang ke dalam laut api yang kekal. Maka waktu firman Allah datang, kita mendengar Tuhan berbicara bagi kita. Seperti Tuhan berbicara kepada Nuh. Tuhan pakai hamba Tuhan, pakai mulut hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu kita harus respon, kita harus dengar. Seperti Tuhan berbicara kepada Nuh. Ya. Ini yang terjadi pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bagian ini mungkin agak kita rasa tersinggung. Memang namanya Alkitab itu tetap kita tersinggung. Tetap kita tersinggung. Suka atau tidak suka, tetap kita tersinggung. Ada banyak orang tersinggung. Saya lihat di mana-mana kalau orang tersinggung itu saya menyesal. Saya menyesal kenapa orang tersinggung. Sebab itu adalah waktu perkenanan Tuhan. Amin. Itu waktu perkenanan Tuhan engkau harus kembali kepada Tuhan. Sehingga engkau diselamatkan. Jangan bertahan. Jangan pertahankan prinsip-prinsip dan ego yang tidak berguna. Sebab itu tidak memberi keuntungan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, karena perzinahan merupakan dosa terbesar pada zaman ini. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, pada zaman itu. Ya, ini dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 38, dan itu akan terjadi pada akhir zaman. Dan ini mulai terjadi. Ya, ini sedang kita lihat dan kita ikuti visi, dan itu terjadi. Matius pasal 24 ayat 38 ini, yaitu tentang apa yang tadi sampaikan bahwa perzinahan. Tapi Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini terjadi. Ya, sehingga kita mulai mempersiapkan diri kita. Sebagaimana Nuh, Tuhan berfirman kepada dia, ya, dia mendengar Tuhan berbicara. Dan kondisi pada zaman itu kondisi yang sangat menyakitkan. Kondisi pada zaman itu kondisi yang sangat menyusahkan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh supaya Nuh harus membangun bahtera sehingga mempersiapkan diri karena Tuhan sedikit lagi mau menghidupnya dengan air bah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya melalui mulut hamba Tuhan, itu adalah waktu perkenanan Tuhan. Itu waktu Tuhan mengasihi kita. Dari ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh saja yang mendapat kasih karunia. Luar biasa. Dan namanya disebut dalam Alkitab karena dia adalah orang benar. Orang yang tidak pernah, orang yang tidak bercela di antara orang-orang pada zaman itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Sehingga kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita lewat firman Tuhan. Hal yang kedua, Nuh tangkap pesan dari Tuhan dengan iman untuk membuat bahtera atau kapal besar. Nuh mendapat pesan penting dari Tuhan. Dia tangkap dengan iman. Dia tidak tangkap dengan logika. Dia tidak tangkap dengan pikiran. Tetapi dia tangkap dengan iman. Bahwa apa yang Tuhan sampaikan, sabdakan itu benar-benar akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari pasal 6. Ya, ini Tuhan berfirman. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu semua bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Nuh punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia dengar Tuhan berfirman kepada dia. Dia tangkap pesan Tuhan dengan iman. Karena saya pikir hanya dua hal saja. Nuh punya hubungan baik dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, saya percaya ada hal yang Tuhan sampaikan. Mungkin melalui mimpi, melalui firman Tuhan. Kadangkala kita tidak bisa paham dengan logika kita. Firman yang kita mau paham dengan logika kita tidak mengerti. Ya, tidak ada faedahnya. Bapak Ibu Saudaraku, karena Nuh punya hubungan baik dengan Tuhan. Nuh punya relasi dengan Tuhan. Nuh punya hubungan baik dengan Tuhan. Nuh membangun sebuah hubungan baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh tangkap pesan Tuhan dengan iman. Ya, iman itu sesuatu yang belum terjadi. Iman itu sesuatu yang masih samar-samar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kalau Nuh tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan berita penting? Benar. Tuhan biarkan saya supaya binasa dengan orang-orang pada zamannya. Tetapi Tuhan memberitahuan kepada Nuh karena Nuh punya hubungan baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala ada kondisi-kondisi yang terjadi, keadaan-keadaan yang membuat kita sehingga kita sering itu terjepit. Kadang-kala ada beban dan pergumulan yang sering kita hadapi dalam hidup kita. Sering itu kita sering tidak bisa membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita jauh dari Tuhan itu sayonara. Saya mau bilang sayonara. Tidak ada apa-apa. Tetapi kalau bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan mengingat. Sampai kapanpun Tuhan akan mengingat doa kita. 10 tahun lalu, 5 tahun lalu Tuhan akan ingat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering itu kita jauh dari Tuhan. Kita kalau sesuatu masalah baru kita butuh Tuhan. Kita perlu sesuatu baru kita cari Tuhan. Sebenarnya ini keliru dalam hidup orang percaya. Setiap saat kita harus bangun hubungan dengan Tuhan setiap saat, sehingga dosa tidak akan masuk dalam hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka itu jadi senjata iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi ketika kita dengar firman Allah, jangan sampai kita menggerutu, terus mengomel dan lain sebagainya, tetap kita harus respon firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada amin. Tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tetap benar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tetap benar. Kalau manusia ukur dengan logika yang salah, berarti dia yang salah, bukan firman yang salah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut, Nuh tangkap pesan dari Tuhan dengan iman untuk membuat bahtera atau kapal besar. Yang kedua, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini dua hal penting. Dua hal penting saja. Punya hubungan baik, punya relasi dengan Tuhan. Itu saja. Mau biar sederhana saja. Kau tidak punya apa-apa, yang penting baik-baik dengan Tuhan. Amin. Itu saja. Jangan pikir yang lain-lain. Yang penting hidup baik-baik dengan Tuhan. Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi. Amin. Asalkan kita baik-baik dengan Tuhan. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai 1 tahun baru kita datang ibadah. Tidak boleh. Jangan 1 tahun baru kita datang karena malam kudus.
Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Tuhan memberitahukan tentang masalah yang akan terjadi. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini harus serius sekali. Sebab saya lihat bahwa ini tanda-tanda yang memang akan terjadi. Satu kali nanti akan terjadi, orang akan berteriak, Tuhan, dulu kami beribadah, kami memuji Tuhan, kami melayani Tuhan. Kenapa kami di luar ini? Ya. Zaman Nuh itu juga terjadi. Ketika Tuhan datangkan air menutupi samudera raya, Dia buka tingkap-tingkap laut. Hujan-hujan itu bukan hujan biasa yang Bapak Ibu ada air. Tetapi Alkitab katakan bahwa hujan-hujan batu. Kenal langsung tenggelam. Dan itu terjadi. Tetapi akhir zaman Tuhan akan menghukum dunia dengan api. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, jangan sampai kita berkata, Tuhan, Tuhan, dulu saya melayani Tuhan, dulu saya menjadi orang percaya. Jangan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berubah, harus punya hubungan baik dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, bergaul. Apapun yang terjadi, kita harus datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus berseru kepada Tuhan. Jangan sampai menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau menjauhkan diri dari Tuhan, saya katakan bahwa saya marah. Selamat. Dan itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya khotbah sederhana saja, tapi sangat mendalam. Bapak Ibu Saudaraku, respon firman Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Ya, dan bergaul dengan Tuhan. Nuh punya dua hal ini yang membuat Tuhan libat. Tuhan rasa peduli terhadap Nuh. Dan Tuhan memberitahukan untuk kami selamatkan, kau harus bangun bahtera. Ya. Firman Tuhan adalah bahtera kehidupan. Sebab hari ini kita dengar firman Tuhan. Amos berkata bahwa saat firman Tuhan sudah diambil kembali. Orang mencari firman Tuhan ke timur, barat, utara, selatan, tidak ada. Karena sudah tidak ada. Dia sudah kembali, Tuhan sudah bawa kembali. Masa itu masa kesukaran, masa penderitaan. Orang akan susah. Air menjadi darah. Air pahit. Bintang-bintang akan berguguran. Panas hari ini saudara lihat bahwa hari ini mungkin saudara bilang, aduh terlalu panas. Itu belum. Tetapi waktu itu akan terjadi lebih panas. Untuk itu berlindung dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bahtera kehidupan. Kau harus masuk dan bawa hidupmu di dalam firman Tuhan. Sehingga kita akan diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk kita diselamatkan. Hanya masuk dan kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup mengenal Allah dengan benar. Jangan dengar dari kata orang. Ya. Jangan orang bilang Tuhan baru kita bilang Tuhan. Tapi di luar sana ada yang maki-maki. Di luar sana ada gosip-gosip. Tidak boleh. Mengenal hidup mengenal Tuhan dengan benar. Menjadi orang percaya, orang Kristen itu harus sungguh-sungguh. Kejadian sama Nuh itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Hari ini akan terjadi. Besok dan ke depan terus akan terjadi. Jangan sampai terjadi. Mari hari ini Tuhan berikan kita kesempatan. Artinya anugerah Tuhan bagi kita. Berarti Tuhan masih mengasihi kita. Untuk kita harus diselamatkan. Firman Tuhan yang singkat saya tibakan di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Rasakan
Hal yang pertama, umat Tuhan harus menangkap sesuatu. Mengapa Tuhan mengajar kita dari firman yang sama dari beberapa kali sampai beberapa kali. Dan bagian ini akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Umat Tuhan harus tangkap mengapa firman yang sama Tuhan terus berbicara dari satu waktu pada waktu yang lain. Hubungan Nuh yang begitu baik dengan Tuhan menghasilkan dua hal. Yang pertama, dia dapat mendengar, dia dapat mengerti, menangkap pesan Tuhan tentang hukuman yang akan datang oleh karena dosa yang sangat kecil pada waktu itu. Kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kau sanggup membedakan. Tuhan akan berbicara kepada saudara untuk tentang betapa jahatnya dunia hari ini, sehingga kau tidak akan pernah kompromi dengan cara hidup manusia pada hari ini. Yang kedua, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Nuh dapat mendengar bagaimana dia akan membangun bahtera yang begitu besar. Itu bukan hal yang bisa ditangkap dengan akal, itu hanya bisa diterima dengan iman. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan hidup menurut apa kata logika kita, tapi kita akan hidup menurut iman. Dan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup dengan iman. Karena oleh iman, Abraham diberikan sebuah pernyataan bahwa dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kebenaran itu kita dapat mencapainya pada waktu kita hidup dengan iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih yang boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan di hari ini. Bapa, kami percaya Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kebenaran firman-Mu terus datang bagi kami. Apa yang kami dengar hari ini, kami boleh mensyukurinya. Tuhan telah berbicara bagi hamba-Mu untuk semakin memperjelas kebenaran firman-Mu, untuk semakin menanamkan kebenaran firman dalam setiap hati kami. Apa yang kami baca, kami renungkan, kami dengar hari ini adalah kebenaran yang telah Tuhan sampaikan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan menyampaikannya berulang kali. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan konfirmasikan lebih dari satu kali, itu adalah sesuatu yang sangat serius Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan begitu serius dengan hidup kami, sehingga Engkau mengajar kami dengan firman yang sama beberapa waktu lalu dan hari ini. Dan Kau akan mengajarkannya kepada kami lagi di hari-hari yang akan datang Tuhan. Karena Kau serius dengan hidup kami. Ada sesuatu yang istimewa dijumpai dalam pribadi Nuh. Hubungannya yang begitu intim dengan Tuhan, sampai dia dapat menangkap pesan penting Tuhan. Apa yang Kau hendak lakukan bagi dunia pada waktu itu, oleh karena kejahatan yang begitu kecil di mata-Mu. Ketika Tuhan hendak menghukum dunia pada waktu itu, tetapi Tuhan memberitahukannya kepada Nuh. Dia punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan dan hubungan yang istimewa dengan-Mu ya Bapa, hari ini boleh disampaikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyingkapkannya bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pun akan memperbaiki setiap hubungan kami dengan-Mu Bapa. Kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami punya hubungan yang akrab dengan-Mu. Kami bersahabat dengan-Mu Bapa. Sehingga kami dapat menangkap pesan Tuhan. Sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan secara perseorangan. Bukan kata orang, tapi kami sendiri mendengar daripada-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus menolong setiap umat Tuhan untuk menangkap kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Kami memperbaiki level hubungan kami dengan Tuhan sampai dapat mencapai dimensi seperti yang dicapai oleh Nuh. Dia dapat mendengar suara Tuhan secara pribadi, bukan menurut kata ayahnya, tetapi dia mendengar secara pribadi dari Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami hanya mendengar menurut kata orang, tapi kami sendiri tidak menangkap secara jelas dan secara langsung dari Tuhan. Hari ini Roh Kudus perbaharui setiap kami. Umat-Mu berdiri di hadapan-Mu setelah kami dengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mencamah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sampai kami dapat mendengar suara Tuhan secara jelas, sampai kami dapat menangkap pesan Tuhan secara langsung, dan kami bangun hidup kami di atas dasar yang teguh, yaitu iman kepada-Mu Bapa. Bapa di sorga, terima kasih pada waktu Nuh membangun bahtera.
Dia tidak lagi menggunakan akal dan logikanya, tapi dia bergerak dengan iman yang Tuhan taruh dalam hatinya Tuhan. Demikianlah setiap orang percaya tidak lagi berjalan menurut apa yang nyata saat ini, tapi dia melangkah dengan iman dan dia akan melihat mujizat terjadi dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Roh Kudus menolong setiap kami yang mendengar firman hari ini, sehingga kami tidak berjalan menurut kata pikiran kami, tapi kami hidup menurut iman kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang telah Kau pakai siang hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kami. Kau urapi dia semakin dahsyat dan luar biasa di hari-hari akan datang, untuk berbicara dan menyingkapkan kebenaran firman-Mu, untuk membangun umat Tuhan di tempat ini, sehingga semakin hari semakin kami masuk dalam proses penyempurnaan-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu datang bagi kami sebagai langkah proses penyempurnaan atas hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan oleh karena kasih-Mu. Berkati setiap orang yang telah mendengar firman hari ini, kecil besar tua muda, biarlah kami dapat menangkap remah dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan remah itulah yang menjadi prinsip dalam hidup kami. Kami bawa dan kami bangun kekristenan kami. Semakin hari semakin kokoh kami kokoh di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari semakin kami mengasihi Engkau seperti Nuh. Dia hidup berbeda dari orang-orang sezamannya Tuhan. Hari ini dunia begitu rusak adanya. Lingkungan-lingkungan di mana kami hidup ada begitu banyak kejahatan. Bahkan satu kejahatan secara spesifik disebutkan dalam kebenaran firman, yaitu kawin mengawinkan, sebuah perkawinan campur yang hidup dengan perzinahan dari waktu ke waktu ya Tuhan. Dan hari ini kami sedang menyaksikannya terjadi di sekeliling kami. Tapi kami berdoa ya Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, supaya dosa yang pada waktu itu menyebabkan hati Tuhan begitu pilu, hari ini pun firman berkata zaman itu sedang terulang kembali. Tapi kami percaya pada waktu Tuhan berbicara bagi kami hari ini, Tuhan ingin agar kami terhindar daripada kejahatan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Tuhan ingin supaya kami tidak terkontaminasi dengan cara hidup orang-orang di sekeliling kami. Kami hidup seperti keluarga Nuh yang terpisah dari cara hidup pada waktu itu. Sebab Nuh adalah satu-satunya keluarga yang tidak terkontaminasi dengan perkawinan campur pada waktu itu, sehingga Tuhan berkenan menyampaikan rahasia itu kepadanya. Maka hari ini kami percaya pada waktu kami hidup tidak terkontaminasi, kami tidak kompromi dengan cara hidup orang-orang di sekeliling kami, kami dapat menangkap pesan Tuhan dan mempersiapkan diri kami, sehingga pada waktu penghakiman akan datang kami akan bebas dan masuk dalam hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus menolong setiap orang untuk menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan oleh karena kasih-Mu. Olehnya kami kembalikan hormat syukur kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan telah berbicara secara perseorangan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami Allah yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita telah diberkati firman sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.